Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Amalia dengan nomor standbook A11121141. Ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada frasa, yang kedua ada klausa, dan yang ketiga ada kalimat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu frasa. Di sini ada pengertian frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk sebuah kalimat yang sempurna karena tidak mempunyai predikat atau non-predikat. Sederhananya, frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari 2 kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat. Dalam sebuah kalimat, frasa berkedudukan sebagai fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis lebih dikenal dengan subjek, predikat, objek, komplement, dan keterangan. Misalnya, dalam sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, frasa dapat mengisi kalimat tersebut dengan berfungsi sebagai subjek, predikat, atau objek. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa harus terdiri minimal 2 kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, bersifat non-predikat. Dan yang kelima atau yang terakhir, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis frasa. Di sini ada 14 jenis-jenis frasa. Yang pertama ada frasa verbal. Adalah suatu frasa yang mempunyai inti kata, kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Kedua ada frasa nominal. Frasa nominal adalah suatu frasa yang mempunyai inti kata, benda dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti dari kata benda. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah suatu frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Yang keempat ada frasa adverbia. Frasa adverbia adalah frasa yang mengandung unsur inti kata, keterangan, dan dapat sebagai substitusi kata keterangan dalam suatu kalimat. Yang kelima ada frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang terbentuk dari kata bilangan. Frasa ini mengungkapkan jumlah, kuantitas, dan urutan dalam suatu deret. Kemudian yang keenam ada frasa preposisional. Frasa preposisional merupakan frasa yang mengandung preposisi dan objek preposisional yang dapat berperan sebagai kata keterangan dalam suatu kalimat. Yang ketujuh ada frasa konjungsi. Frasa konjungsi adalah frasa yang mengandung konjungsi atau kata sambung. Kemudian yang kedelapan frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki konstituen inti yang memiliki hubungan atau kesetaraan dengan konstituen lainnya yang ada pada rangkaian kalimat tersebut. Secara umum, ada 3 jenis frasa endosentrik, yaitu frasa endosentrik atributif, apositif, dan koordinatif. Kesembilan ada frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki unsur inti. Lantaran tidak memiliki unsur inti, kalimat ini tidak dapat dipenggal-penggal atau dibeda-bedakan. Secara umum, ada 3 bentuk frasa eksosentrik yang umumnya digunakan dalam suatu kata-kata. 3 bentuk frasa tersebut yakni frasa eksosentris, direktif, non-direktif, dan konektif. Ke-10 ada frasa setara. Frasa setara adalah frasa yang antar katanya memiliki unsur yang setara. Kemudian yang ke-11 ada frasa setara bertingkat. Frasa setara bertingkat merupakan frasa yang antar katanya memiliki unsur yang tidak setara atau memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Selanjutnya ada frasa yang ke-12 yaitu frasa biasa. Frasa biasa merupakan frasa yang terbentuk dari makna denotasi atau makna sebenarnya. Ke-13 ada frasa idiomatik. Frasa idiomatik adalah frasa yang bermakna tidak sebenarnya atau memiliki konotasi tertentu. Selanjutnya ada frasa ambigu atau frasa yang terakhir. Frasa ambigu merupakan frasa yang memiliki makna ganda sehingga dapat menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, frasa-frasa ambigu umumnya memerlukan penjelasan yang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu klausa. Pengertian klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan.
sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Selanjutnya ada ciri-ciri klausa. Yang pertama, memiliki satu jenis predikat. Yang kedua, tidak memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. Dan yang kelima, memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Selanjutnya ada unsur-unsur klausa. Secara umum, klausa itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur inti dan tidak inti. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat, sedangkan unsur yang bukan inti klausa adalah objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. Di sini ada klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap, sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Sedangkan klausa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Lanjut, jenis klausa berdasarkan fungsinya. Klausa dibagi menjadi 5 macam, yakni unsur pengisi fungsi subjek. Dalam bahasa Indonesia, unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa benda, tetapi dapat juga diisi oleh kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini, subjek menjadi sebuah frasa nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat. Kemudian, unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Lanjut, unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi fungsi objek adalah kata benda, jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa nominal, dan melengkapi verba transitif. Terdapat 2 macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung merupakan objek yang diketahui perbuatannya dengan langsung pada predikat verbal. Sementara itu, objek tidak langsung merupakan objek sebagai penerima perbuatan di dalam predikat verbal. Kemudian ada unsur pengisi fungsi pelengkap. Klausa pelengkap berwujud nomina, adjektiva atau frasa adjektiva pada predikat verbal, serta frasa nominal. Biasanya pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Yang terakhir ada unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi fungsi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Terdapat sejumlah jenis keterangan seperti keterangan sebab, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan waktu, serta keterangan subjek, dan yang lain. Kemudian ada jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya, dibagi menjadi 2 macam, yakni klausa lengkap dan tidak lengkap. Klausa lengkap dapat dilihat dari kelengkapan sebuah unsur subjek dan predikat, sedangkan klausa tidak lengkap dapat diamati dengan ketidaklengkapan unsur yang menyusunnya. Selanjutnya ada jenis klausa berdasarkan kata negatifnya, dibagi menjadi 2 macam, klausa negatif dan klausa positif. Klausa negatif yaitu klausa yang punya kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, jadi predikatnya itu bersifat negatif. Sedangkan klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Selanjutnya ada jenis klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Klausa dibagi menjadi 5 macam, berikut selengkapnya. Klausa verbal, klausa transitif, klausa nominal, klausa adjektiva, dan klausa preposisional. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu kalimat. Pengertian kalimat adalah suatu satuan bahasa yang wujudnya bisa beberapa kata yang sengaja disusun untuk menyatakan suatu makna yang lengkap. Kalimat memiliki beberapa kata sekaligus. Ada kalimat yang memiliki jumlah kata sedikit, ada juga kalimat yang memiliki jumlah kata yang banyak. Hal ini tergantung dengan jenis kalimatnya. 2 kata bisa disebut sebagai kalimat, asalkan memenuhi syarat atau ciri-ciri kalimat. Kalimat juga merupakan sesuatu yang dibuat sesuai kebutuhan. Misalnya saat menulis,
Kamu tidak bisa dipaksa untuk menulis semua kalimat dengan jenis yang sama atau jumlah yang sama. Kemudian ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, dan yang kelima atau yang terakhir itu keterangan. Kemudian selanjutnya ada struktur kalimat. Struktur kalimat merupakan rangkaian kata yang disusun dari unsur-unsur kalimat. Minimal, struktur kalimat terdiri dari satu subjek dan predikat. Setelah dari struktur, kita lanjut ke ciri-ciri kalimat. Di sini ada 5 ciri-ciri kalimat. Yang pertama, memiliki lebih dari satu klausa. Yang kedua, diawali dengan huruf besar. Yang ketiga, diakhiri dengan tanda baca. Yang keempat, setidaknya ada subjek dan predikat. Dan yang kelima, berwujud satu ide dengan makna utuh. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kalimat. Di sini ada jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Selanjutnya ada jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk. Dan selanjutnya ini ada jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Ada kalimat berita atau pernyataan, ada kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seruan, dan kalimat pengandaian. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Di sini ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Dan di sini ada juga jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat, yaitu ada kalimat versi dan inversi. Dan ada lagi jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajian. Di sini ada kalimat yang melepas, kalimat yang klimaks, kalimat yang berimbang. Lanjut ada jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekian penjelasan saya mengenai materi frasa, klausa, dan kalimat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.